Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STA Ibnu Rusyid Kota Bumi Lampung Utara akan menampilkan video presentasi kami dengan mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh dosen Ustadz Martoyo MPDI. Oke teman-teman, sebelum kita menampilkan video presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Ada saya sendiri, Siti Wulandari sebagai moderator, dan ada rekan saya, Aan Andika Saputra sebagai pemateri pertama, ada Irma Yunita sebagai pemateri kedua, dan Nurul Andini sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul Maha Suci Allah dari Tempat dan Arah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Allah Maha Suci. Al-Qudus bermakna Allah itu Maha Suci. Suci dari segala kekurangan, suci dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Suci. Tidak ada yang bisa merendahkan dan menghina kesuciannya. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi pernah menuliskan sebagai berikut. Jika ada yang berkata, bagaimana Allah nanti dilihat? Maka jawab, Dia dilihat dengan tanpa sifat-sifat benda atau kaifiat. Karena kaifiat itu terjadi pada suatu yang memiliki bentuk. Allah dilihat bukan dalam sifat berdiri, duduk, bersandar, atau bergantung, tanpa adanya sifat menempel, terpisah, berhadap-hadapan, membelakangi, tanpa pada sifat pendek, panjang, sinar, gelap, diam, gerak, dekat atau jauh, di luar atau di dalam. Hal ini tidak boleh dihayalkan dengan perakiraan-perakiraan atau oleh akal, karena Allah Maha Suci dari itu semua. B. Tempat dan arah. Tempat akan menunjukkan keberadaan sesuatu, mau itu benda ataupun makhluk. Sedangkan arah akan menunjukkan bagaimana posisi sebuah benda atau makhluk. Apakah dia sedang ke arah ke depan, terus ke belakang, samping, atas, bawah, kanan ataupun kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu apapun selainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. C. Maha Suci Allah dari tempat dan arah. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah ditanya makna istawa. Beliau menjawab, barang siapa berkata, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di bumi, maka ia telah menjadi kafir. Karena perkataan semacam itu memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat. Dan barang siapa berkeyakinan bahwa Allah bertempat, maka ia adalah seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. 1. Allah tidak meliputi tempat apapun. Al-Imam Fakhruddin Ibnu Asyakir dalam risalah akidahnya mengatakan, Allah ada sebelum ciptaannya. Tidak ada baginya sebelum ada sesudah. Atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang, keseluruhan dan bagian-bagian. Tidak boleh dikatakan kapan adanya, di mana dia, atau bagaimana dia. Dia ada tanpa tempat. Mereka mengatakan bahwa jika Allah Ta'ala ada tanpa tempat, maka akan mengingkari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk surga kelak akan melihat Allah atau melihat keberadaan Allah di tempatnya. Al-Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Sabit ialah seorang ulama salaf terkemuka perintis mazhab Hanafi berkata, Allah di akhirat kelak akan dilihat oleh orang-orang mukmin yang mereka akan melihatnya ketika mereka berada di dalam surga dengan mata kepala mereka masing-masing dan dengan tanpa adanya keserupaan baginya, bukan sebagai bentuk yang berukuran dan tidak ada jarak di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam ataupun juga di luar surga.
tidak di atas ataupun di bawah, tidak di belakang ataupun di depan, dan juga tidak di samping kanan ataupun di samping kiri. Dalam kitab Asy-Syahrul Qawimul fil Fazil Siratil Mustaqimi menerangkan bahwa seorang mu'alif berkata, Allah itu bersih dari tempat, tidak butuh dan membenarkan adanya Allah tanpa tempat dan juga akal. Allah lah pemilik alam semesta. Maksudnya adalah Allah tidak butuh dari segala sesuatu, baik azali ataupun juga abadi. Maka Allah tidak butuh pada tempat dan sesuatu yang sekiranya cenderung terhadap tujuan. Sedangkan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidak sebagai ukuran yang terbuka, bukan juga ukuran yang lembut. Sedangkan penyesuaian itu berada pada badan yang terbuka dan juga lembut. Badan yang terbuka dan lembut perlu yang namanya penyesuaian pada tujuan dan juga butuh pada tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, dan juga mereka beredar masing-masing pada garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya. 2. Allah tidak diliputi oleh 1 maupun 6 arah penjuru. Allah SWT bersifat qadim yang artinya terdahulu. Firman Allah SWT yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Allah Ta'ala ada sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Allah Ta'ala ada sebagaimana sebelum diciptakannya ars, sebagaimana setelah diciptakannya ars. Allah Ta'ala ada sebagaimana sebelum diciptakan ciptaannya, sebagaimana setelah diciptakan ciptaannya. Pada hakikatnya, ars diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada yang patut dijadikan raja manusia, sebagaimana firman-Nya, Malikin Nas, yang artinya raja manusia. Quran Surat An-Nas ayat 2.